Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G, Accounting Information System akan mempresentasikan terkait dengan bab 16, yaitu The Production Cycle. Sebelum ke materi, izin kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafis Krezi dengan NPM akhir 070. Kemudian ada rekan yaitu Anggreni Puspita Dewi dengan NPM akhir 044. Kemudian ada Marcella Rosari dengan NPM akhir 056. Kemudian ada Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Dan terakhir ada R.A. Giseli Aneira dengan NPM akhir 077. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi siklus produksi. Pada figur 16.3 menyajikan bagian dari Enterprise Resource Planning atau ERP yang mendukung siklus produksi sebuah organisasi. Selanjutnya ada proses. Departemen teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku yang menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan, penjualan, dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi itu plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengirimkan instruksi mendetail ke stasiun kerja pabrik. Antarmuka CIM tersebut juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses dan besaran produksi masing-masing. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Sebagaimana yang ditunjukkan pada figur 16.3, aktivitas siklus produksi tergantung pada dan memperbarui database terintegrasi yang berisi data induk mengenai spesifikasi produk dan persediaan baik barang jadi maupun bahan baku. Oleh karena itu, ancaman pertama yang tercantum dalam tabel 16.1 adalah risiko dari data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan untuk membuat barang jadi secara tepat waktu atau produksi yang tidak perlu. Kesalahan dalam spesifikasi produk atau daftar bahan baku dan daftar operasi dapat mengakibatkan produk yang didesain dengan buruk. Berbagai pengendalian integritas pemrosesan dapat mengurangi risiko entry data yang tidak akurat. Penting juga untuk membatasi akses terhadap data induk siklus produksi. Berikutnya ada tabel 16.1 yang berada di bawah ini tentang ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Nah, ancaman lain adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan yang kompetitif. Berbagai pengendalian akses didiskusikan sebelumnya menyediakan salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini, yaitu pada pengendalian 2.1. Selain itu, data sensitif seperti prosedur tetap yang tepat untuk mengikuti di bidang manufaktur sebuah produk tertentu harus dienkripsi pada pengendalian 2.2, baik ketika dalam penyimpanan maupun selama transmisi melalui internet ke pabrik, manufaktur, dan rekan bisnis. Ancaman umum ketiga yang dicantumkan dalam tabel 16.1 adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Database siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagaimana yang didiskusikan di bab 13, mencakup
Secara teratur dari semua file data sangat penting pada pengendalian 3.1. Salinan tambahan dari file induk kunci seperti besaran produksi terbuka dan persediaan bahan baku harus disimpan di luar lokasi. Untuk mengurangi kemungkinan penghapusan secara tidak sengaja dari file penting, seluruh disk dan rekaman harus memiliki label file eksternal dan internal. Baik, selanjutnya saya menjelaskan terkait dengan produk desainer. Jadi untuk langkah pertama produk dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuannya itu untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan produksi biaya. Kemudian di sini ada proses. Nah, di sini proses ini itu dapat adanya dua keluaran. Di sini ada two outputs. Yang pertama ada daftar bahan atau bill of material, seperti menentukan nomor bagian, deskripsi, kuantitas setiap komponen digunakan dalam yang ada di produk. Kemudian kedua adanya daftar operasi yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, perangkat mana yang digunakan, dan berapa lama setiap langkah itu dilakukan. Kemudian adanya PLM software. Nah, PLM software terdiri ada 3 komponen. Yang pertama adalah perangkat lunak desain bantuan atau CAD ya, Computer Aided Design. Kemudian untuk desain produk baru, perangkat lunak manufaktur digital yang memanipulasikan bagaimana produk tersebut akan produksi, dan perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk tersebut. Nah, di sini merupakan adanya finished product untuk Blu-ray Play Later. Kemudian ada operation list for create side panel. Kemudian adanya thread and control. Nah, di sini and control itu desain produk itu menaikkan ada beberapa cara menggunakan terlalu banyak komponen unit ketika memproduksi produk serupa dengan meningkatkan biaya terkait dengan pembelian dan pemeliharaan bahan baku. Nah, di sini produk yang dilacak dengan Bureau of Pro Design Product. Nah, ini tuh lebih mungkin dengan biaya garansi dan perbaikan yang tinggi. Untuk mengurangi ancaman ini, akuntansi harus partisipasi dalam aktivitas desain produk, karena 65% dari 80% itu biaya yang ditentukan pada tahap proses produk ini. Akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan pada proses produksi pengaruh biaya. Nah, selain itu juga kan akuntan dapat menggunakan informasi dan siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada dalam untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk untuk meningkatkan kualitas. Nah, materi selanjutnya ini ada operasi produksi. Nah, yaitu ada ancaman dan pengendalian. Nah, pencurian persediaan dan aset tetap merupakan kekhawatiran utama karena dapat mengakibatkan saldo aset yang dilebih-lebihkan dan kesalahan dalam analisis kinerja keuangan. Nah, untuk mencegah kehilangan persediaan, akses fisik perlu dibatasi, dokumentasi pergerakan persediaan dilakukan, serta pemisahan tugas diterapkan. Peralatan RFID dan kode batang disarankan untuk pelacakan otomatis. Aset tetap harus dicatat agar dapat diawasi dan akses fisik dibatasi. Penjualan atau pembuangan aset harus dicatat dengan benar. Selain itu, pelatihan karyawan dan pemantauan kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan investasi pada aset tetap harus diotorisasi dengan tepat untuk menghindari pemborosan atau kekurangan aset. Akuisisi aset tetap merupakan pengeluaran khusus yang mengikuti proses dasar pemesanan, penerimaan, dan pembayaran, tetapi membutuhkan memodifikasi karena besarnya transaksi. Pengeluaran besar harus direkomendasikan oleh manajer dan ditinjau oleh eksekutif, sementara pengeluaran kecil dapat langsung dibeli dari anggaran departemen. Mesin dan peralatan biasanya memerlukan permintaan proposal atau RFP dan evaluasi penawaran. Untuk mengatasi ancaman kerugian aset akibat bencana, diperlukan perlindungan fisik seperti sistem pemadam kebakaran dan asuransi.
Gangguan produksi karena bencana, pemadaman, atau serangan cyber dapat dicegah dengan generator UPS, dan kontrol keamanan jaringan untuk melindungi operasi produksi dan siklus produksi. Oke, selanjutnya itu planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Nah, jadi langkah kedua dalam siklus produksi ini adalah perencanaan dan penjadwalan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Nah, yang pertama di sini ada metode perencanaan produksi. Nah, dua metode umum perencanaan produksi ini adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan lean manufacturing. Nah, perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP 2 merupakan perluasan dari perencanaan kebutuhan material yang berupaya menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diramalkan. Nah, sistem MRP 2 ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang diproduksi dengan harapan permintaan pelanggan. Nah, lean manufacturing memperluas prinsip-prinsip sistem persediaan just in time ke seluruh proses produksi. Nah, sasaran lean manufacturing ini adalah meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan baku, pekerjaan dalam proses dan barang jadi. Nah, lean manufacturing ini sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Nah, secara teoritis, sistem lean manufacturing ini hanya memproduksi respon terhadap pesanan pelanggan. Oleh karena itu, baik sistem MRP 2 maupun lean manufacturing merencanakan produksi terlebih dahulu, namun berbeda dalam hal panjangnya perencanaan. Sistem MRP 2 dapat mengembangkan rencana produksi hingga 12 bulan sebelumnya, sedangkan sistem lean manufacturing ini menggunakan lebih banyak cakrawala perencanaan yang lebih pendek. Formulir utama. Nah, informasi tentang pesanan pelanggan, perakiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Nah, hasilnya adalah jadwal produksi induk atau MPS yang menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Nah, meskipun bagian jangka panjang dari MPS dapat dimodifikasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi pasar, rencana produksi itu banyak produk harus dibuat beberapa minggu sebelumnya untuk menyediakan waktu yang cukup guna mendapatkan bahan baku, persediaan, dan sumber daya tenaga kerja yang diperlukan. Ini ada gambar diagram yang menggambarkan secara sederhana untuk proses produksi mulai dari pesanan pelanggan hingga penyediaan tenaga kerja. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada customer atau pelanggan yang prosesnya itu dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan produk, kemudian ada order atau pesanan. Nah, pesanan pelanggan ini dapat dimasukkan secara manual, otomatis melalui website atau melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI. Kemudian enter customer order. Nah, kita memasukkan pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya ada check inventory and labor availability. Nah, availability schedule productionnya itu periksa inventaris dan ketersediaan tenaga kerja dan menjadwalkan produksi. Nah, setelah pesanan masuk, sistem akan memeriksa ketersediaan bahan baku inventaris dan tenaga kerja. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, produksi akan dijadwalkan. Kemudian masuk ke dalam purchase order for raw materials atau surat pesanan bahan baku. Nah, jika bahan baku tidak mencukupi, maka akan dibuat surat pesanan untuk membeli bahan baku tambahan dari supplier. Kemudian supplier akan mengirimkan bahan baku yang dipesan. Kemudian staffing needs atau kebutuhan tenaga kerja. Jika diperlukan penambahan tenaga kerja untuk memenuhi jadwal produksi, maka Departemen HR akan mengatur perekrutan dan penjadwalan kerja karyawan. Kemudian ada HRM atau Human Resource Management, di mana departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, dan penggajian.
Kemudian lanjut ke production atau produksi. Nah, proses produksi akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan menggunakan bahan baku yang tersedia dan tenaga kerja yang mencukupi. Selanjutnya ada threats and control atau ancaman dan pengendalian. Nah, ancaman dalam aktivitas perencanaan dan penjualan ini adalah kelebihan atau kekurangan produksi. Nah, kelebihan produksi ini dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek sehingga menciptakan potensi masalah arus kas karena sumber daya terikat dalam inventaris. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan produksi. Nah, peningkatan memerlukan perakiraan penjualan yang akurat dan terkini serta data tentang stok inventaris. Nah, informasi yang diberikan oleh sistem siklus pendapatan dan pengeluaran. Di sini saya akan bahas tentang akuntansi biaya atau cost costing. Yang pertama ada proses. Sebagian besar perusahaan menggunakan job order atau biaya proses untuk menetapkan biaya produksi. Job order costing digunakan untuk batch produksi atau pekerjaan tertentu seperti perusahaan konstruksi yang membangun rumah atau kantor akuntan publik yang melakukan audit. AOE saat ini menggunakan penetapan biaya berdasarkan pesanan pekerjaan. Penentuan biaya proses membebankan biaya ke setiap pusat kerja dalam siklus produksi dan menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Penentuan biaya proses digunakan untuk barang atau jasa yang diproduksi secara massal di mana unit-unit terpisah tidak dapat diidentifikasi seperti pabrik bir yang memproduksi batch bir. Pilihan antara job order atau biaya proses hanya mempengaruhi bagaimana biaya dibebankan ke produk atau bukan bagaimana data bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan overhead dikumpulkan. Yang selanjutnya ada threats and control atau ancaman dan pengendalian. Seperti yang diilustrasikan pada kasus AOE, data biaya yang tidak akurat dapat mengurangi keefektifan penjadwalan produksi dan merusak kemampuan manajemen untuk memantau dan mengendalikan operasi manufaktur. Sebagai contoh, data biaya yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat tentang produk mana yang akan dibuat dan bagaimana penetapan harga jual saat ini. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat mengakibatkan kelebihan atau kekurangan produksi barang. Aset tetap yang dilebih-lebihkan akan meningkatkan biaya melalui penyusutan ekstra dan pajak properti yang lebih tinggi. Aset tetap yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan masalah. Misalnya, perhitungan yang tidak akurat atas jumlah komputer pribadi yang digunakan dapat menyebabkan perusahaan secara tidak sadar melanggar persyaratan lisensi perangkat lunak. Ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat mendistorsi analisis kinerja masa lalu dan kelayakan investasi di masa depan atau perubahan dalam operasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.